Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 mengenai wujud benda. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui wujud benda, menghitung jarak menggunakan satuan kilometer dan meter, dan yang ketiga melakukan gerakan berputar. Hari ini kita masuk subtema 2 mengenai wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk, kita pelajari bersama. Pada pembelajaran 1 kali ini, ayo membaca. Judulnya adalah wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Berikut ini adalah bagan wujud benda, terbagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kamu telah mengamati gambar di atas. Coba kelompokkanlah benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Lalu tuliskan dalam tabel berikut ini. Misalnya benda padat, apa saja? Iya, misalnya benda padat piring, teflon, sendok, garpu, dan spatula. Lalu benda cair, apa saja benda cair yang ada di dapur Dayu? Iya, misalnya ada air, minyak, kecap, dan sirup. Untuk benda gas, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba, amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Coba tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini ya. Misalnya yang termasuk benda padat yang ada di lingkungan sekolah. Ada meja, kursi, papan tulis, penggaris, dan pensil. Benda cair, misalnya ada air dan sabun cuci tangan. Untuk benda gas, apakah ada di lingkungan sekolah? Jika ada, silakan kalian tulis ya. Nah, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Apa saja? Iya, benar sekali, yaitu padat, cair, dan gas. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Apa saja? Iya, meja dan kursi. Untuk nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor.
Perhatikan denah jarak rumah nenek berikut ini. Dari rumah Edo menuju rumah nenek dengan jarak 5 km 300 m. Dari rumah Edo menuju kebun binatang berjarak 1523 meter. Nah, ternyata jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 m. Sedangkan jarak ini dapat ditulis sebagai 5 km lebih 300 m. Nah, jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Masih ingatkah kamu 1 km sama dengan berapa meter? Iya, benar sekali. 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, yang pertama coba perhatikan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 m. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan m? 5 km ditambah 300 m. Kita bagi menjadi 2. 5 km sama dengan 5000 meter. Sedangkan 300 m tetap karena satuannya sudah m. Nah, selanjutnya 5 km ditambah 300 m sama dengan 5000 m ditambah 300 m. Hasilnya adalah 5300 m. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 m. Lalu selanjutnya yang kedua, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan m? 1523 m itu sama seperti 1000 m ditambah 523 m. 1000 m masih ingat kalian? 1000 m sama dengan 1 km. Artinya 1 km ditambah 523 m. Seperti ini ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini ya. Antara pasar ke rumah Udin dan ke rumah Siti. Antara kantor pos ke rumah Udin. Antara rumah Siti ke sekolah. Perhatikan dengan saksama jarak pada denah tersebut ya. Sekarang tentukan jarak dalam satuan m. Rumah Siti ke sekolah berapa tadi? Iya, benar sekali, yaitu 5 km 100 m. Jika kita ubah menjadi meter, menjadi 5100 meter. Kita buat seperti ini ya. Lalu jarak rumah Udin ke kantor pos. Berapa tadi jarak rumah Udin ke kantor pos? Iya, benar sekali. 2 km 850 meter. Jika kita ubah menjadi meter, menjadi 2850 meter. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pesawat A memiliki 3000 meter dari atas permukaan laut, dan pesawat B memiliki tinggi 4325 meter dari permukaan laut. Nah, berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan km? Nah, tinggi pesawat A adalah 3000 meter. Jika diubah menjadi km, menjadi 3 km. Lalu yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan km atau kilometer? Pesawat
Pesawat B memiliki ketinggian 4.325 meter. Jika kita ubah menjadi kilometer, yaitu 4 kilometer ditambah 325 meter. Untuk nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Sekarang ayo mengamati. Apakah kalian pernah memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Ada yang sepoi-sepoi, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah secara berputar. Nah, ini anak bergerak lambat, artinya angin sepoi-sepoi, bergerak ke kiri dan ke kanan. Lalu anak bergerak cepat, ini artinya angin kencang. Lalu ada anak yang bergerak berputar, artinya ini angin puting beliung. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan lengan kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, seperti ini ya. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa melakukan kegiatan di rumah. Kegiatan mengidentifikasi wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.